Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Kita boleh menikmati sepanjang pekerjaan kita. Dan di malam hari ini kita boleh bersama untuk merenungkan kasih Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Di saat kami akan merenungkan lagi firman, memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Has dan Jeromi. Ayat renungan diambil dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 8. Firman Tuhan berkata, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami berbuat ialah untuk kebenaran. Sebelum zamannya Has, beberapa orang di Bohemia mempersalahkan secara terbuka kejahatan di gereja. Para pemimpin gereja marah dan akhirnya mengeluarkan perintah bahwa semua yang memisahkan diri dari pengendalian Katolik harus dibakar. Selama masa sulit ini, John Huss diterima di Universitas di Praha sebagai mahasiswa amal. Ia menonjol baik karena pengetahuannya maupun oleh wataknya yang baik. Setelah beberapa tahun, ia menjadi rektor universitas itu dan namanya dikenal di seluruh Eropa. Jeromi, seorang sarjana lain warga Praha, kembali dari Inggris dengan tulisan-tulisan Wycliffe. Huss membacanya dengan minat tinggi, meskipun dia tidak segera dan secara umum merangkul kebenaran besar ini. Tetapi orang lain di Bohemia mengobarkan bara Injil dan menarik perhatian Paus. Ia menempatkan kota Praha menjadi kota terlarang, yang artinya bahwa semua pelayanan gereja dan upacara keagamaan lain dihentikan. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan, juga upacara keagamaan untuk pemakaman. Ini semua mengakibatkan kegemparan di Praha dan kesalahan dilemparkan kepada Huss. Ia meninggalkan kota itu sambil memikirkan kebenaran Alkitabiah yang menekan hati nuraninya. Peristiwa-peristiwa terjadi. Huss harus bersaksi di panggung yang lebih luas dan akhirnya dibakar sebagai seorang syuhada bagi kebenaran Allah. Begitu juga Jeromi. Karena lemah, Jeromi awalnya menanggalkan keyakinan Protestannya, tetapi kemudian dia berdiri dengan gagah berani untuk kebenaran Allah dan mengalami nasib yang sama dengan Huss. Kematian dari para hamba Allah yang setia ini justru menyebarkan kebenaran lebih luas lagi. Pokok pikiran, Allah membiarkan terang yang besar bersinar di dalam pikiran orang-orang pilihan ini, menyatakan kepada mereka kesalahan-kesalahan Roma yang banyak. Tetapi mereka tidak menerima semua terang yang harus diberikan kepada dunia ini. Itulah sebabnya Allah menyatakannya sedikit demi sedikit kepada para pemimpin, sebagaimana kesanggupan orang-orang menerimanya. Dari abad ke abad, pekerja-pekerja yang setia susul menyusul, menuntun orang-orang lebih jauh ke dalam jalan pembaruan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 107-108. Pelajaran malam ini. Orang-orang gagah berani telah memberikan hidup mereka mempertahankan kebenaran Allah agar memungkinkan kebebasan yang kita nikmati sekarang ini. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Di saat kami membaca dan merenungkan firman, kami boleh diingatkan untuk menjadi orang-orang yang memiliki iman yang kuat, orang-orang yang gagah berani, mendirikan hidup dalam mempertahankan kebenaran Allah, sehingga kami boleh lebih kuat menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Tuntunlah dengan kuasa Roh Kudus agar kami boleh melewati peristiwa-peristiwa yang berat seperti halnya Huss maupun Jeromi. Pengalaman hidup mereka yang terus mempertahankan kebenaran sehingga kami boleh menikmati kebebasan kebenaran itu saat ini.
Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu, dan di saat kami akan beristirahat malam ini memohon juga perlindungan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.